Selamat malam semua. Malam, Pak. Ya, kita mulai saja ya perkenalan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita masuk ke pertemuan kedua ya. Belum materi, saya mau ngecek dulu tugas yang kemarin ya, yang di forum. Ini baru 3 orang reply. Salsa Dewi Agustiana. Biaya adalah sebuah peran di perusahaan yang tanggung jawab dalam menemukan metode analisis informasi yang berhubungan dengan bisnis tersebut. Muhammad Ulinuha sama Muhammad Rayhan Zulfikar. Yang baru tiga orang ya yang baru nulis di forum. Kita masuk ke teori yang kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan sama-sama belajar. Yang pertama itu tentang kapabilitas BI di kemampuan bisnis intelijen. Kemudian yang kedua kita akan sama-sama belajar tentang arsitektur BI. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang manfaat BI dalam organisasi bisnis. Kapabilitas BI. Nah, BI merupakan sebuah payung istilah yang membawahi berbagai kapabilitas atau kemampuan. Kita lihat di gambar di sini. Yang pertama dia membawahi spreadsheet atau Microsoft Excel, Microsoft Office ya. Ada juga di Open Office, saya lupa namanya apa. Google juga ada Google Sheet ya. Terus yang kedua ada DSS atau Decision Support System. Dan data warehouse diawali oleh ETL ya, extract, transform, load. Ini ada banyak. Kita akan coba bahas beberapa saja ya. Yang pertama, kapabilitas BI itu spreadsheet, alat yang dapat digunakan dengan mudah dan sederhana untuk menyusun laporan. Excel ya teman-teman, mungkin di kantornya ada yang masih pakai Excel karena mudah ya. Nah, dengan menggunakan spreadsheet, kita dapat mengurutkan data maupun membuat grafik dengan mudah. Nah, mengurutkan data dan membuat grafik merupakan fitur yang dapat membantu manajer dalam membuat keputusan. Nah, tapi di balik kemudahannya dan kesederhanaannya, spreadsheet memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, tidak efisien, terlalu lama dalam menyusun laporan. Yang kedua, memiliki risiko kesalahan yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan pengguna secara langsung dapat menginputkan data ke dalam lembar kerja. Jadi, setiap orang bisa mengeditnya dan tidak ada histori siapa yang memasukkannya, siapa yang mengubahnya, menghapusnya, itu tidak ada kalau kita menggunakan Excel atau spreadsheet ya. Tapi itu juga bisa membuat keputusannya untuk manajer menjadi buat masukan untuk pengambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua ada decision support system atau dalam bahasa Indonesia sistem pendukung keputusan. Nah, SPK merupakan sistem yang terkomputerisasi dalam mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan model. Tujuannya untuk meyakinkan memperkuat pemilihan keputusan. Nah, jadi kalau teman-teman mendalami nanti DSS ya, kalau ketemu matkul DSS, Decision Support System, jadi di situ ada banyak metode
pakem yang udah dimiliki DSS. Contohnya ada metode AHP, kemudian SAW. Itu ada rumusan-rumusan yang udah pakem aturannya dan menghasilkan rankingan. Kalau ada pilihan antara A, B, C, D, E, itu semua dibobot. Nanti di ranking mana yang lebih disarankan untuk pengambil keputusan. Itu udah semua sistem. Itu banyak model. Yang kedua, dan yang ketiga ada extract, transform, load. Kalau kita lihat tadi di gambar, ini tahapan sebelum masuk ke data warehouse. Pasti itu ETL. Jadi ETL itu singkatan dari extract, transform, dan load. Proses pengambilan atau ekstrak data di berbagai sumber dan mengubah, dan kata lain transform, data tersebut menjadi format data yang dibutuhkan. Nah, data yang telah diubah tersebut kemudian dimasukkan, di load ke dalam pusat data warehouse, bisa juga data gudang data. Ekstrak merupakan proses penghimpunan dari data dari database. Kemudian data transform merupakan proses mengkonversi data tersebut dengan cara menggabungkan beberapa data dengan dimensi yang sama, diukur menjadi data yang dibutuhkan, format yang sesuai. Nah, sebagai contoh nih, untuk mendapatkan data yang berkualitas, perlu dilakukan cleaning. Misalnya, menyeragamkan format jenis kelamin. Misalkan di perusahaan itu banyak aplikasi, mulai dari aplikasi pegawai, kemudian penjualan, aplikasi supplier, yang lainnya. Nah, dia kan punya database sendiri-sendiri. Contohnya di database A mendefinisikan kalau diketik disimpan dengan karakter P. Nah, ada juga menyimpan dengan karakter string pria. Atau juga ada di database C mendefinisikan untuk laki-laki itu diketik dengan laki-laki seperti ini. Sedangkan kan tujuannya sama, untuk mendefinisikan kalau itu adalah pria ya. Kita harus menyeragamkan itu. Maka dari itu kita harus mengcleaningnya. Kalau ada pria, laki-laki, lainnya berarti dia akan menjadi string P. Hanya huruf P untuk menyeragamkannya. Begitu juga dengan perempuan, wanita, maka dia masukkan dengan string W. Itu transform. Kemudian ada namanya load, merupakan proses penyimpanan data yang telah dikonversi ke dalam database. Jadi setelah diekstrak, ditransform, dan di load. Itu adalah tahapan dari ekstrak, transform, load. Selanjutnya ada data warehouse, tempat utama atau pusat. Itu saya akan menyebutnya dengan gudang data, yang digunakan untuk menyimpan semua data perusahaan yang berguna untuk mendukung keputusan. Data yang disimpan dalam data warehouse merupakan data penting dan konfidensial, rahasia bagi perusahaan. Data tersebut dihimpun dari berbagai sumber internal dan eksternal dengan berbagai format. Sumber internal ini itu contohnya dari operasional, dari data pegawai, itu kan dari internal perusahaan. Ada lagi data eksternal, contohnya data mengenai pesaing atau kompetitor, kemudian kondisi pasar, itu juga masuk ke data eksternal. Itu digabungkan, dimasukkan ke dalam data warehouse. Itu ada sumber internal dan eksternal. Kemudian data warehouse digunakan untuk mendapatkan informasi yang membantu manajer dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada data mart. Pasti itu data mart, tadi ada data warehouse, sekarang data mart. Data mart dan data warehouse sebenarnya memiliki fungsi yang serupa.
yaitu menyimpan data. Namun, data mart merupakan bagian kecil dari data warehouse. Sekumpulan data yang dibutuhkan oleh pengguna disimpan dalam data mart. Jadi bagian kecilnya, kalau kita lihat ilustrasi gambar di sini, ini data mart. Jadi yang ini scoop kecilnya ya, nanti digabung ke dalam data warehouse. Jika data warehouse menyimpan seluruh data perusahaan, maka data mart hanya menyimpan sekumpulan data pada suatu fungsi atau divisi. Tujuan dari data mart adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi dari sekelompok pengguna tertentu. Contohnya, untuk manajer Human Resource Development atau HRD. Data yang diperlukan adalah data yang berhubungan dengan HRD. Misalnya absensi pegawai, performa pegawai, dan lain sebagainya. Berarti dia masuk ke data mart HRD. Seperti itu contohnya. Nah, ada lagi metadata. Sekumpulan data informasi mengenai data tersebut. Jadi kalau contohnya teman-teman punya Microsoft Word, filenya ya, kalau kita bikin tuh ketik di Word, kemudian di save. Nah, kalau kita di properti, klik kanan properti, di situ akan muncul data detailnya, seperti kapan dibuatnya, kemudian siapa yang membuatnya, kapan terakhir diubah, itu ada di metadata. Dan lain-lain. Jadi contohnya ada query dan reporting, ini masuk dalam kemampuan BI. Jadi data setelah masuk ke database, teman-teman belajar MySQL di semester sebelumnya, yang saya kita melakukan query itu ada sebuah tabel, select from tabel apa gitu, dan menghasilkan report untuk mendukung mengambil keputusan untuk masuk dalam BI juga. Dan executive information system, financial reporting, ada online analytical processing, dashboard ini untuk menampilkan, mempermudah manajer ya, karena orang lebih gampang untuk menyerap gambar dibanding hanya melihat data secara plain. Ada scorecard dashboard, ada workflow, alert dan notifikasi. Nah, contohnya apa sih alert dan notifikasi dalam BI? Jadi contohnya kita di perusahaan itu kan ada di sini ada gudang. Nah, gudang itu mensuplai produksi. Nah, di gudang ada ketentuan kalau untuk membuat produksi itu harus ada barang A sekitar berapa, barang A itu membutuhkan 100, barang B membutuhkan 50 minimalnya. Nah, kita bisa membuat notifikasi ya, kalau stoknya berkurang atau stoknya mulai dekat dengan minimal stok. Itu masuk dalam BI. Kemudian ada data mining, ada predictive analytics, forecasting tools, dan portal. Nah, itu adalah kapabilitas dari BI. Kemampuan BI. Oke, kita masuk ke arsitektur BI. Sistem BI terdiri dari 4 komponen utama. Pertama ada data warehouse, kemudian ada business analytics, kemudian ada business performance management, dan hasil akhirnya adalah user interface. Kalau kita lihat di sini, semua itu berawal dari data source ya, yang disimpan di data warehouse. Data warehouse yang merupakan sumber data dari BI, dan ada business analytics dengan kumpulan tools untuk memanipulasi, mining, dan menganalisis data dari data warehouse. Kemudian ada BPM digunakan untuk monitoring dan menganalisis performa bisnis. Yang keempat, user interface untuk menyampaikan informasi pada pengguna.
Contohnya bisa sebagai dashboard ya, portal yang bisa diakses oleh browser. Tuh, kita akan coba bahas satu persatu. Nah, kalau tadi kan hanya sekilas, ini adalah gambaran lengkapnya. Jadi ini adalah data yang digunakan data warehouse, sumbernya ya dari operational system, ERP, kemudian CRM, dan file lainnya. Dia masuk ke dalam tools ETL yang selanjutnya disimpan dalam data warehouse dan menghasilkan oleh analisis, reporting, dan data mining. Data warehouse adalah landasan dari setiap sistem BI berukuran sedang maupun besar. Jadi ini tergantung skop perusahaannya. Semakin besar, punya Indofood ya, besar pasti dia punya data warehouse yang cukup besar juga seharusnya. Dan kalau perusahaan kecil, berarti datanya juga sedikit kecil. Nah, pada awalnya data warehouse hanya berisi data historis yang sudah terorganisasi dan diringkas, sehingga pengguna dengan mudah dapat melihat dan memanfaatkannya. Sekarang beberapa data warehouse menyertakan akses ke data saat ini juga, sehingga dapat menjadi pendukung perusahaan yang real time. Jadi data bukan hanya yang udah di backup, tapi juga bisa dikombinasi dengan data yang sedang berjalan atau real time ya. Itu yang pertama ada data warehouse, fondasinya. Kemudian ada business analytics, tools yang dapat membantu user dalam mentransformasi data menjadi pengetahuan. Nah, kalau kita cek di misalnya database MySQL, kita punya data-data tuh bukan hanya data-data biasa. Kalau kita belum ubahnya menjadi informasi, bagaimana caranya kita bisa menggunakan query ya, query untuk menampilkan report seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan data atau text mining. Ada statistik tools dan lain-lain. Itu adalah tahap kedua, business analytics. Kemudian ada BPM, Business Performance Management, atau bisa disebut juga Corporate Performance Management. Merupakan portfolio aplikasi dan metodologi dalam framework BI yang menyediakan tools bagi enterprise untuk mengelola operasinya dengan lebih baik. Jadi setelah kita query itu, kita munculkan Business Performance Management. Bagaimana performa sebuah bisnis itu, apakah naik, turun, seperti itu. Yang terakhir dari tahapannya adalah user interface. User interface dapat berupa dashboard atau tools lain untuk memvisualisasikan informasi. Dashboard merupakan sebuah tampilan komprehensif dari pengukuran performa organisasi atau disebut dengan KPI, Key Performance Indicator. Nah, setelah tadi kita query di Business Analytics, kemudian kita olahnya jadi gambar. Dan hasil akhir adalah user interface yang bisa digunakan oleh manajer mengambil keputusannya. Itu ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke manfaat BI. Jadi tadi kita sudah bahas kapabilitas BI. Dan yang kedua kita juga bahas arsitektur BI. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Belum ada ya. Kita lanjut ke materi terakhir kita. Kita masuk ke manfaat BI dalam organisasi bisnis. Manfaat BI menurut MicroStrategy mengelompokkan 5 ragam BI dan menawarkan tools untuk masing-masing kelompok. Yang pertama untuk menyampaikan laporan dan alert notifikasi ya. Dan yang kedua laporan enterprise dengan dashboard dan scorecard. Yang ketiga analisis cube atau disebut dengan analisis slice and dice. Keempat ada ad hoc queries. Yang kelima ada statistik dan data mining. Itu menurut MicroStrategy. Kemudian manfaat BI menurut survei yang dilakukan oleh Thomson tahun 2004. Yang pertama dengan skor tertinggi adalah untuk menghasilkan laporan yang lebih cepat dan akurat. Yang skor 81%. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik 78%. Yang ketiga, meningkatkan customer service 56% dan meningkatkan pemasukan 49%. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih yang dilakukan oleh data warehouse dan business intelligence? Ini ada sebuah video. Teman-teman lebih mengerti. Di sini ada ilustrasi yang dilakukan oleh data warehouse dan business intelligence. Kita tonton sama-sama ya. Jadi apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh DW atau data warehouse dan business intelligence? Jadi pembuat video ini berharap kita bisa ngerti ya sampai tahap tertentu. Jika data adalah makanan, masalah pertama, they are probably hidden everywhere. Mereka mungkin tersembunyi di mana-mana. Nah, saat kita membutuhkannya, kita harus mengumpulkannya dari semua tempat berbeda. Itu juga jika kita masih ingat di mana mereka berada. Nah, lebih buruknya lagi, beberapa di antaranya mungkin tidak akan pernah diambil. Masalah yang kedua, kita menyatukannya dan berharap keajaiban terjadi. Kita ngambil dari berbagai sumber dan menyatukannya, kita berharap ada magic di situ, ada keajaiban. Kita gabungkan. Dan kemudian kita mulai mengkonsumsinya, memakannya. Yang mungkin terasa pertama plain ya, atau polos ya, ada rasanya. Yang kedua sulit dicerna. Yang ketiga bahkan bisa berbahaya.
Nah, ini adalah ketika kita ikut bermain. Jadi saat data warehouse dan BI bermain, bagaimana tahapannya? Langkah pertama, siapkan wadah yang sesuai untuk berbagai jenis makanan. Oke. Langkah keduanya, kenali dan pahami semua makanan kita. Oke. Langkah ketiga, bedakan yang berguna dan yang tidak berguna. Yang tidak berguna, karena tidak semua data yang kita kumpulkan itu bisa kita dapat berguna ya untuk mengambil keputusan. Sesuai dengan pertanyaan bisnisnya seperti apa, kita harus memilahnya. Nah, langkah keempat, periksa kualitas makanan. Kita tahu yang pertama, jika masih segar, dan yang kedua, jika kita harus kembali ke supermarket yang sama. Jadi, kalau kita membutuhkan data ada divisi tertentu, maka kita harus kembali ke divisi tersebut untuk mengambil data. Keempat, nah, tahapan kelima, bersihkan inventari saat ini. Kita membersihkan penyimpanan. Kemudian kita membuat aturan. Aturan penyimpanannya seperti apa? Oke, langkah ketujuh adalah kita set alert, setel peringatan untuk perubahan yang dapat diprediksi ketika mereka mencapai tingkat yang signifikan. Kemudian langkah ke-8 adalah atur peringatan untuk mencegah situasi yang tidak terduga. Yang tadi kita bahas ya, kalau ada barang yang kurang di gudang untuk mensuplai produksi. Biasanya sisinya kehilangan. Oke, tahap terakhir adalah kita tetapkan tujuan. Monitoring the process dan memantau proses pencapaiannya. Jadi kita ingin tidak hanya mempertahankan, tetapi juga meningkatkan. Itu adalah tujuan dari data warehouse dan BI. Oke, jadi ringkasannya, yang pertama, simpan makanan atau data dengan aman dan efisien.
Yang kedua, pantau secara real time. Dan yang ketiga, menganalisanya untuk membantu kita mencapai tujuan. Tuh. Ini cukup gampang dicerna ya. Oke, yang terakhir adalah adanya ADS atau Automation Decision System. Adalah sebuah rule-based system yang menyediakan solusi untuk manajerial yang bersifat repetitif atau pengulangan pada suatu area yang spesifik. Contohnya adalah sebuah loan approval system, sistem persetujuan pinjaman. Itu bisa menggunakan ADS ya. Di saat orang ada yang mengajukan pinjaman di bank contohnya, si pihak bank bisa menggunakan ADS contohnya. Memasukkan jenis kelamin, terus juga berapa pendapatannya, berapa tanggungannya. Di situ sistem bisa menolak atau menyetujui peminjamannya. Itu contohnya. Kemudian ADS awalnya muncul pada industri penerbangan, yaitu pada revenue optimization system, sistem pengoptimalan pendapatan. Kalau teman-teman pernah booking tiket pesawat, kan harganya fluktuatif ya, naik, dia kasih naik. Jadi hitungannya bukan hari juga, hitungannya jam ya, dekat-dekat itu. Selang berapa jam ganti lagi harganya, ganti lagi. Contohnya itu harga tiket yang dinamis sesuai dengan permintaan aktual. Sekarang ini banyak industri jasa menggunakan model harga yang serupa. Tuh, jadi kita udah bahas 3 materi. Sama ada tugas BI, arsitektur BI, dan manfaat BI dalam organisasi bisnis. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Belum adanya, udah ngerti ya? Oke, kalau belum ada, kita masuk ke tugas. Tugas yang gampang. Nah, jadi kan kita udah ngebahas tuh ADS apa? Automation Decision System. Nah, menurut teman-teman, ADS itu dapat diimplementasikan pada area bisnis apa sih? Selain yang tadi kita bahas, kan ada di perbankan, peminjaman, kemudian ada juga di penerbangan, di tiket pesawat. Nah, ADS ini bisa diimplementasi pada area bisnis apa lagi nih selain 2 bisnis ini? Nah, jawab dengan singkat, terus sertakan alasannya. Nanti di submit di RTM 2 ini ya. Saya udah bikin forum. Nah, silakan di reply di sini. Terus kita juga akan praktek. Jadi kita akan praktek tentang data integration. Untuk bahan prakteknya, kita akan membuat 2 step. Yang pertama ada CSV file input, yang kedua adalah XML output. Jadi kita di sini ada daftar film Netflix. Untuknya CSV, kita akan mengkonvertnya menjadi XML. Ada yang bertanyakan soal tugasnya? Dikerjakan ya tugasnya, so nanti agak bingung juga saya ngasih nilainya kalau nggak submit. Seenggaknya isi lah ya.
bahan yang bisa jadi dari Google, dari mana aja. Kalau apa presentasinya itu apa ini materinya di apa juga langsung Pak? Ya, materinya ada di e-learning ya. Oh, siap Pak. Ini yang pertemuan pertama nih. Pertemuan kedua kita. Itu untuk teorinya. Jadi tugas kedua ya di teori. Silakan kerjakan. Gampang kan ya? Sebelum masuk ke praktek, di sini udah pada install aplikasi Kentau Data Integration yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, kenapa belum, Mas? Kemarin pas saya ini kan coba install, ternyata banyak step by stepnya ya, Pak. Ada harus setting Java-nya di set variable. Ya makanya dari itu kan kemarin saya sudah coba install. Hmm. Ternyata belum semua ini bisa gitu. Okay. Masih sedikit ini lah Pak, bingung juga Pak. Oh ya, ditonton aja videonya yang pertemuan pertama ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain udah berhasil install aplikasinya. Kan kita praktek ya. Itu juga kalau ada aplikasinya. Ada Ulin Nuha. Ada nggak orangnya? Fikri Ahmad. Iya Pak. Udah bisa install aplikasi, Mas? Nah, belum nih Pak. Kebetulan saya kemarin nggak ngambil saya mundur kerja. Oh, coba install aplikasi dulu ya. Coba. Berarti itu di uploadnya file mentahnya itu Di upload apanya? di komputer tugas itu file itu yang PSP ini yang nomor 2. Enggak. Kita praktek sama-sama aja sih harusnya sekarang tuh. Kalau nggak ada yang bisa praktek sekarang, berarti nanti saya bikin satu uploadan ya. Jadi teman-teman nanti bikin, kalau udah berhasil diinstal, mau bikin step-stepnya, nanti didokumentasiin di Word ya. Step ini, ngambil data ini, dan outputnya seperti apa. Nanti dijadiin PDF, upload ke LMS ya, ke e-learning. Itu yang nomor 2 apa atau yang baru lagi? Yang apa? Itu yang nomor tugas nomor 2 apa ada yang baru lagi? Itu yang baru lagi. Tugas nomor 2. Oh, siap. Saya praktek. Salsa Dwi Agustiana. Adinda Lutfia. Selamat malam Pak Hadir, cuma nggak bisa ikut praktek. Lagi di Pak.
Di jalan baru pulang kerja. Ini sambil berhenti sebentar. Oh, oke. Nanti lihat materinya di e-learning ya, Mbak. Oke, saya siapin dulu buat prakteknya ya. Oke, kita masuk ke sesi praktek ya. Yang pertama, kita sih bareng-bareng ya prakteknya. Tidak apa-apa. Yang pertama, silakan download dulu filenya. Situ, silakan download dulu. Download sini nih. Nanti kalau belum punya akun, di registrasi aja ya. Bikin akunnya, nanti ada arsip.zip, silakan diekstrak filenya. Dan ini adalah hasil dari ekstraknya, ada file Netflix title.csv. Itu apa, Pak? Itu Netflix ya? Ya Mas? Itu Netflix ya, Pak? Netflix title ya. Jadi filenya silakan download dulu di sini nih.
dan klik download. Ya. Netflix movie. Oke. Nanti setelah diekstrak kita akan punya satu file namanya Netflix title.csv. Nah, langkah pertama teman-teman nanti install dulu ya aplikasinya. So, di sini saya misalnya di data di C, data integration, dan kita cari yang namanya spoon.bat ini. Klik 2 kali. Kalau tidak ada error, nanti akan muncul halaman seperti ini. Oke, langkah pertama, teman-teman klik transform. Kemudian klik kanan, new. Software namanya apa? Ya, kenapa Mas? Nama SW-nya? Nama Nama SW-nya Spoon ya? ya spoon.bat ini, yang ini nih. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita klik kanan di transformation, klik new ya, nanti muncul seperti ini. Itu SW-nya namanya apa? Spoon, Pak? Nama SW-nya? Nama apanya? Nama software-nya? Softwarenya Pentaho Data Integration. Jadi saya coba nanti ditonton dulu ya video yang ada di pertemuan pertama, di pengenalan sini nih. Ini dari download softwarenya di mana, di sini saya udah sertain linknya. Kemudian panduan instalasinya dan download filenya di sini, download file Netflix yang tadi, netflix.csv-nya ya. Mas, jadi softwarenya Pentaho Data Integration ya. Oke, lanjut. Nah, nanti kita pilih di input, kita cari namanya CSV file input, kita bisa tarik atau juga diklik 2 kali. Sini ada banyak inputannya, kita bisa menginput banyak data. Contoh simpelnya kita mau masukkan data CSV. Kemudian outputnya kita cari di folder output, XML output. Ini bisa diklik 2 kali. Itu juga kita di drag and drop juga bisa. Ini kita akan 2 step ini. Nah, kita menghubungkannya namanya hop ya. Klik yang tanda panah ini. Kemudian main output step. Oke, kalau sudah 2 step ini kita klik 2 kali di
di tahapan CSV file input. Nah, di sini ada beberapa inputan. Yang pertama kita harus masukkan nama tahapannya, bebas ya. Nama tahapannya apa? Yang di sini saya mau masukin CSV start film. Kemudian ada file name. File ini lokasi filenya ada di mana nih CSV-nya. Klik browse. Kalau saya ada di C, kemudian ada integration, ada latihan, jalan. Nah, ini yang tadi kita klik dan klik OK. Kemudian ada delimiter, pemisahnya. Ini masukkan koma ya, defaultnya. Jadi kalau kita lihat, nah di sini kalau kita buka di Notepad, nah data ini dipisahkan menggunakan koma. Jadi ada kan beberapa data CSV dipisahkan menggunakan titik koma juga ada. Karena data yang kita punya ini dipisahkan menggunakan koma, maka inputan delimiter diisi dengan koma juga ya. Oke, kalau udah di input seperti itu, kita pilih, kita klik get field. Sini oke, salah, di sini ada field yang kosong. Kita buka lagi. Terus dulu. Nah ini, kalau yang tadi kan ada nggak kedetek tuh nama field-fieldnya. Kalau sekarang ini udah muncul nih, show ID, type, title, dan lain sebagainya. Ini berarti artinya kita step CSV file inputnya udah terkoneksi dengan file Netflix title.csv. Terus kita bisa melakukan preview data. Nah, ini contoh data yang ada di file CSV-nya. Udah kita klik close. Dan klik OK. Kita masuk ke XML output. Klik 2 kali XML output. Pertama kita masukkan nama stepnya. Sini ada inputan file name. Ini adalah tempat penyimpanannya. Jadi setelah CSV itu berhasil di convert menjadi XML, kita mau menyimpannya di file mana, di folder mana.
Saya menyimpannya maunya di lokal C. Sekarang latihan pengenalan. Saya mau nyimpannya di luar aja nih, di pengenalan. Nama filenya daftar film. Kita klik OK. Nah, untuk melihat filenya ya, show file name. Ini lengkapnya dari mana, outputnya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, setelah kita setting 2 step itu, kita save dulu. Dan 4. Itu sini extensionnya .ktr. Kita klik save. Nah, kalau kita lihat di sini, belum ada outputnya, belum ada filenya. Nah, kita belum running. Nah, kalau kita running, kemudian kita klik run. Nah, kalau ada centang 2 hijau ini, ada centang 1, 2. Berarti stepnya berjalan lancar ya, tidak ada error. Kita lihat ada nih daftar film.xml. Nah, kita bisa mengkonversikan data yang berbentuk CSV menjadi data berbentuk XML. Oke, itu untuk praktek kita malam ini. Berarti untuk tugasnya, silakan install Pento Data Integration, kemudian buat transformation baru. Nah, tahapan teman-teman buka, tahapan mulai dari buka CSV file input, silakan didokumentasikan di dalam Word ya, tahapannya seperti apa, dan screenshot tahapannya, dan inputan ini silakan di screenshot, masukkan ke dalam Word, nanti di convert jadi PDF, nanti dimasukkan ke e-learning. Tuh. Dan ini kita langsung praktek sama-sama, jadi kalau ada masalah kita bisa langsung diskusi di situ. Oke, itu untuk praktek kita. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Itu linknya kalau dibuka gimana Pak? Kalau apa? Kalau yang hasil outputnya dibuka. Yang ini ya? Iya Pak. Ini dia bentuknya jadi XML. Sebelumnya kan kita masukin CSV nih. Gitu. Mudah kan ya, aplikasinya tinggal Oh, dia itu kayak mengintegrasi data itu dari dari yang mentahnya itu sampai ke itu ya Pak. Ke link-link terpisah kayak gitu ya Pak. Tujuannya ya berarti ya. ya benar. Jadi si PDI ini, si Pentaho ini mempermudah si user yang harusnya kan dia tuh bisa juga kan secara coding pakai Java kan bisa juga. Nah, di aplikasi ini dia mempermudah, tinggal user klik
SQL input digabungkan dengan XML output, nanti akan terubah. Itu sih sederhananya. Kalau ngerunning dari hasil outputnya itu Pak, ngerunning ininya. Cara ngerunningnya tinggal diklik yang ini, yang run, dan klik run lagi. Enggak, maksudnya ngerunning hasil dari, kan outputnya kan udah jadi source-nya kan ya. Itu kalau ngerunning gimana tuh Pak? Ngerunningnya tergantung Pakai media mau diapain tuh si XML-nya. Ini kita belajar tentang transformasi data dulu. siap. Di sini pertemuan selanjutnya kita itu bahas koneksi ke database MySQL. Ada simple data processing pertemuan selanjutnya, dan ada step Mercury nanti. Jadi ini baru pengenalan aplikasi aja. Berarti yang data inputnya itu selain CSV, data TXT juga bisa Pak? TXT itu data grid. TXT kalau di format jadi CSV bisa diolah. JSON nih, JSON input kalau teman-teman lebih familiar yang suka ngoding. Misalnya kita API formatnya JSON ya. Juga bisa diolah di sini. Microsoft Excel, Microsoft Access. Tuh. Oke, itu sederhana ya praktek yang sekarang. Saya harap teman-teman bisa praktekkan masing-masing. Ada yang bertanyakan? Ini saya buat form uploadnya ya. Tempat upload tugas keduanya. Yang form pertama bisa langsung bisa menyusulkan Pak ya? RTM yang pertama. Iya Pak. VPN. Oke, saya tambahin waktunya ya. Sampai tanggal 15 terakhir ya. Dikerjakan ya tugas yang pertamanya. Jadi saya bikin tugasnya buat satu minggu forumnya. Terus nanti
Sampai tanggal. Ya, Ya, Pak. nah ini silakan diupload di sini. Kalau nanti kalau udah berhasil diinstal, di submit di sini ya. 5 hari 20 jam lagi. Nyicil aja tugasnya kan Besok, Pak. sederhana ya kan ya, terlalu belibet ya. Itu besok, Pak, itunya akhirnya. Yang forum ke seminggu, ya seminggu. Tapi sih biasanya di akhir-akhir yang ngerjainnya gitu dulu gitu. Lebih cepat ngerjain kalau udah deket-deket waktunya ya. Lebih kebuka, Pak, pikirannya. Jadi cepat ya. Saya cek absen dulu. Yang baru isi absen baru 3 orang. Muhammad Soleh ada ya. Fahrur Rohim. Mana? Ya. Ulinuha. Ada 3 orang yang isi absen nih. Ada yang belum di absen nggak? Saya baru, Pak. Fikri Ahmad ya. Iya, Pak. Yang lain? Sedikit mereka. Kalau ada temannya yang masih berhalangan hadir, di absenin aja ya. Siang. Cuman kalau tugas masing-masing terus kerjain tugas temennya.
Ada yang bertanyakan? Jadi ada 2 tugas. Yang pertama isi di forum, ketik-ketik di situ mengenai ADS ya, Automation Assistant System, bisa diimplementasikan di bisnis apa. Silakan kasih 1 contoh dan alasannya. Yang tugas pertama untuk teori. Tugas yang kedua untuk praktik, silakan install aplikasi Empower Integration, kemudian praktekkan 2 step. Pertama, step CSV file input dan XML output. Setiap stepnya silakan dokumentasikan. Kemudian nanti hasilnya di-convert di PDF ya, di-upload di e-learning. Oke. Sudah cukup ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.